Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Anta lil harqi ya Muhammad ya tabibu ya Rasulullah. Isfalana ya habibana laka syafa'ah ya Rasul. Tidak al-akhiru bila imtihad. Wassalatu wassalamu ala imami ahli syafa'i wal wafa qutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana rasulillah wal qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairid dawa li kulli saqamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi wasallam pada kulli daratin alfa marrah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah lama fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam adada kulli daratin alfa marrah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaq nabika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan sangat beruntung, walaupun sebagian bahkan lebih dari setengah orang-orang majelis malam ini tidak hadir, mungkin luntur kena hujan seharian imannya. Masya Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan diizinkan oleh Allah, dan gak diberatkan mata kita, tangan kita, kaki kita, badan kita untuk menyebut nama Allah, untuk menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini juga kita di rumahnya almarhum Pak Haji Jabar. Waktu terakhir ngaji sebelum masih bulan apa itu ya? Bulan Maulid apa sebelum puasa itu. Beliau masih duduk di sini. Ya, masih syukuran. Oh iya, syukurannya Niko ya, anak Niko ya. Bulan apa itu ya? Bulan 12. Bulan 12 bulan apa tuh? Desember. Ya, itu pokoknya. Alhamdulillah belum puasa. Akhirnya sekarang beliau nggak duduk lagi di sini. Itu udah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ada masanya juga kita yang duduk-duduk sini juga bakal nggak ada duduk-duduk di sini. Pindah duduk-duduk alamnya. Pertanyaannya, duduk-duduk alam nanti dapat duduk-duduk enak nggak nih? Duduk-duduk kayak gini di permadani yang enak, apa duduk-duduk di sendal yang panas, apa di tempat yang panas, apa tempat yang adem. Itu semua Allah kasih pilihan sama kita masing-masing. Yang pasti niat at-taqwa ini kita baca tahlil sampai 70.000 digandakan, dan kalau orang Pariaman bidang 2 kali sampai baleh katanya. 2 kali 7. 2 kali 7 ini maksudnya 14 harian. Itu biasa memang adat at-taqwa di Padang mah pas 2 kali 7-nya itu baca di batu, dimana batu ini mudah-mudahan mengandung cahayanya Allah Subhanahu wa taala, nurnya Allah Subhanahu wa taala yang mampu meredam daripada siksa kubur, azab kubur. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterangi cahayanya. Kalau satu batu aja di kitab apa? Safinatun Najah. Apa? Kitab lupa tuh nama kitabnya. Satu batu aja disebut kalimat tahlil mampu menutupi pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Satu batu. Kita baca niat buat dia menyaksikan kita nanti kelak di yaumul kiamat dengan iman, dengan tauhid yang kuat. Kita baca tahlil satu batu saja mampu menutupi satu pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oh, bagaimana kita punya 700? Itulah banyak keberkahan daripada kita membaca at-taqwa. Apalagi kita berniat baca maulid, sholawat ini juga mengundang Nabi Muhammad SAW yang sering didengarkan di majelis, bahwa orang yang kita hadiahkan khusus dengan baca maulid juga dijumpai oleh Nabi Muhammad. Itu udah lebih cepat dibandingin kita. Kalau kita sholawatnya ngantuk, tidur, lemes. Kalau orang-orang sana udah nggak kenal ngantuk,
Di alam sana itu udah nggak kenal namanya capek, lelah, ngantuk, udah hilang semua. Lapar udah hilang semua. Merasa pengen rebahan udah hilang semua. Karena apa? Alamnya udah lepas dari alam ini nih, alam capek ini. Udah hilang itu batasan-batasan itu. Cuman batasan yang dimana dia raih di alam dunia itu juga akan didapat di alam akhirat, di alam kuburnya. Ya, alhamdulillah, mengingat daripada nasihat Imam Habib Abdullah Al-Haddad, tiba-tiba teringat dari manaqib Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad Radhiyallahu Haddad. Itu kita mikir tuh, tiap tahun kalau nambah umur Habib Abdullah Haddad itu pasti ceramahnya gini, ada di manaqibnya. Wahai orang-orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang punya sadah alawiyah, wahai orang-orang yang tinggal di kota Tarim yang dekat dengan beliau, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, yang cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Jadi mereka itu kalau tambah umur, tambah semangat ibadahnya. Tambah umur, dia makin ninggalin masalah urusan dunianya. Dia malah sambut itu akhiratnya. Orang-orang dulu tuh kalau dia nambah umur bukan makin lemes ibadah itu makin semangat, makin melek, makin girang dia dalam dunia ibadah. Begitupun tentang keduniaannya. Kalau dia orang-orang yang ditambah umur, ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya pelit jadi makin dermawan tiap tahun umurnya nambah. Jadi tiap makin tua makin dermawan dia. Makin tua makin jujur dia. Makin tua makin indah akhlaknya. Makin tua makin husnudon jiwanya, pikirannya. Semua diperbaiki makin umur. Nah, pertanyaannya kita kalau dengar begitu dari Sahibul Ratib, apa kita makin nambah umur ini makin baik hidup kita? Apa jangan-jangan iman kita ini iman yang di dada kita ini imannya anak-anak. Anak-anak kan kalau diomongin kan, oh tetap aja. Ya anak-anak ya kalau diomongin kan gitu ngeyel ya. Dia mau malah kadang-kadang ngebales, mama, ya anak-anak gue ya. Ya kita udah sering ngaji, kita terus istiqomah ngaji. Apakah ada peningkatan kita setiap tahun, umur kita nambah, semakin kuat kita, girang kita mengejar akhirat yang pasti deket, makin dekat dengan kita. Masing-masing kita, umur kita makin dekat dengan akhirat kita, makin dekat dengan kematian kita. Apa kita dengar ceramah makin nggak ada perubahan hidup kita? Itu sama dengan imannya anak-anak. Ingat dunia ini apa yang pernah dibilang majelis tuh, mobil yang mewah sekalipun lama-lama akan usang, rumah yang mewah sekalipun lama-lama akan usang, pakaian yang bagus-bagus pun akan usang, semua kemewahan pun lama-lama akan usang, kecanggihan teknologi lama-lama akan usang. Bahkan tubuh kita punya tubuh makin lama makin usang. Tuh, enak tidur kayak dinina boboin. Kan anak kecil kalau diajak ngobrol ngantuk. Anak kecil tuh apa dinyanyiin gitu, apa diituin, tidur deh. Bener nggak? Coba kalau kita tidur anak kecil pasti ngebangunin. Jadi udahannya apa nih? Ya? Coba makin umur kita harus makin melek mata kita tuh. Jangan urusan uang makin melek, makin tua makin mengejar dunia. Dunia dikejar, didudukin. Waktunya rugi, waktunya sepi, ya sepi. Cuman waktu yang kebuang itu, ya Allah, apa sia-sia cuman ngejar begituan aja. Kita udah lihat banyak orang yang pulang. Kita udah lihat banyak orang begitu sulitnya mereka meraih sakratul maut. Sulit. Kalimat ringan cuman la ilaha illallah tapi sulit untuk diucapkan. Ketika itu
Jangan lihat kita lagi begini, tapi lihat posisi pas lagi itu. Gak jamin dia itu kiai, ustadz, mau haji, mau apa, enggak. Gak jamin. Cuman lihat kadar bobot iman dia di dada di akhir hidupnya. Alhamdulillah, saya punya orang tua saya kandung pribadi. Kadang-kadang menelaah atau kita ngambil sirat hidupnya. Walaupun dia punya hidup yang kurang baik gitu kan, punya masa lalu yang lain-lain, tapi lihat akhir hidupnya. Karena punya orang ayah nih setahun mau meninggal, masya Allah ibadahnya melek, kalah saya juga kadang-kadang. Ini orang dari dia koma setahun, tiba-tiba Allah panjangkan, sehatkan umurnya, tiba-tiba dari Padang ngomong udah ada di sini lagi. Itu belum azan dia udah di masjid, dan dia nggak bisa tidur. Cuman dia bilang pokoknya pengen sakit itu terakhir sakit kemarin aja katanya. Nggak mau ngerepotin anak-anaknya, nggak mau ngerepotin ibu saya, istrinya atau keluarganya. Tuh dia punya niat begitu tuh. Karena kan kita sakit, orang berpikir, wah dia nggak mau ngerepotin orang lain. Itu ayah saya begitu tuh. Saya punya orang tua mau sakit pas bangun dari komanya, cukup sekali seumur hidup saya merepotkan punya keluarga. Tapi memang Allah kasih melek beliau sampai itu bertahap istiqomahnya, nggak pernah lepas dari masjid, dan meninggalnya pun nggak ngerepotin, dan cuman keluar 3 kali kalimat Allah, 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 lepas nafas. Itu pun di rumah habis sholat isya, dan memang nggak ngerepotin. Tuh, kita mudah-mudahan ngambil yang baiknya, buang yang buruknya. Hati kita diperbaiki, hati kita dibersihkan. Ya, ya mudah-mudahan kita ngambil manfaat ya. Ya, omongan ini cuman nggak bisa secara lengkap, tapi hati ini lengkap ngeluarin cahayanya. Mudah-mudahan nyampe semangatnya. Ya, tuh, alhamdulillah pada mulai. Dan lepas ngaji mau bisa begadang sampai subuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan begadang orang dewasa. Apa itu begadang orang dewasa? Kata Imam Habib Abdul-Haddad, dia makin lama-lama dengan Tuhannya, dia makin lama-lama dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, makin lama kita kuatin ibadah kita. Umur terus nambah, tapi nggak ada perubahan. Mungkin ya Allah, itu orang-orang rugi kata Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang mau sampaikan? Ya, mudah-mudahan jadi manfaat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktunya kelaparan. La hadratin Nabi Muhammad SAW. Abdul dzikri fa'lam annahu la Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah.
Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbana 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 la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan na'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-madhkuru fi kulli lisan al-madhkuru fi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bi-ihsan al-ma'rufu bil-ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-ihsan kam lagi alaina min ihsan ihsanu kal qadim ya hannanu ya manan ya rahimu ya rahman ya ghafur ya ghafar اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاتح القبول تمام كل سوء المعمول صلاة ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافع لكل سار يا الله hilangin keburukan-keburukan kami ya Allah, kendalikan keburukan-keburukan kami ya Allah, gantikan dengan kebaikan-kebaikan dafatan likulli syarr jalibatan likulli khair lana wa li hababina wa li walidina masyayikhina muallimina fid din ma'al lutfi wa afiyah wa alaniyati anna Allah inawwir qulubana wa qalibana matuqa wal huda wal afa wal maut ala din al islam wal iman wal ihsan bil amhanatin wal imtihan bihaqqi sayyidi wala أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقطب الوجود خليفة الحبيب علي بن محمد بن حسين الحمزي والقطب الدارك الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف ولمن عارف بالله قطب الزمان الحبيب عبد الرحمن سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن القادر السقاف وبيجي سيدنا عباس وسيدنا علي عمران وسيدنا قطب وسيدنا أبويا سيدنا علي وسيدنا علي وسيدنا usulihim wa quruhim wa bil khusus jami' ahli Banten wilayah Banten wa bil khusus sahibi Sultan Hasan Banten usulihim wa quruhim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi